34. Berita hangat saat ini akan datang di Star Hill tidak hanya menyita perhatian keluarga Patrick saja. Keluarga William sangat dekat dengan keluarga Smith juga merasa bahwa ada yang dalam langkah yang diambil oleh Leon Smith. Dan hal yang sama juga menjadi topik pembahasan yang hangat di keluarga Walker. Tadi siang Tuan Jason Walker baru saja menonton video pernyataan dari Tuan Barry selaku Presiden Smith Group Company cabang Star Hill. Dalam pernyataan itu dijelaskan bahwa Leon Smith, CEO dari perusahaan itu, telah memberikan wewenang kepadanya dan Dewan Direksi untuk menggelar konferensi pers serta mengurus segala proses pengalihan seluruh aset properti keluarga itu kepada Future of Company sebagai pemegang saham tunggal saat ini. Bahkan dalam keterangan itu, bos dari FOC yang berinisiatif untuk memperkerjakan seluruh staf dan berbagai tingkat jabatan dan tetap pada posisi masing-masing selagi mereka bersedia bekerja di bawah bendera FOC. Bahkan jajaran Dewan Direksi juga masih tetap dipertahankan. Ini juga berlaku bagi Barry sendiri yang masih tetap dalam jabatannya sebagai presiden perusahaan. Dalam kesempatan yang sama, Barry juga mengatakan bahwa pihak FOC telah memberikan kepercayaan dan wewenang untuk menjalankan roda perusahaan. Ini tidak lain adalah karena untuk saat ini pemilik baru perusahaan itu masih enggan untuk menampakkan diri di depan publik dengan alasan tertentu. Tuan Jason Walker juga menonton tayangan video di salah satu saluran berita terpercaya dengan beberapa awak media yang mengambil inisiatif mendatangi villa kediaman Tuan William di Bukit Metro untuk minta klarifikasi atas konferensi pers yang dipimpin oleh Presiden Barry di Star Hill. Dalam video berdurasi tidak terlalu panjang itu, Leon Smith membenarkan semua pernyataan yang tadi dikeluarkan oleh Barry melalui konferensi pers tersebut. Dalam video itu, Tuan Leon Smith juga mengungkapkan beberapa alasan mengapa dia menjual seluruh aset properti yang berada di Star Hill. Ini tidak lain karena dia sudah tidak tertarik lagi dengan proyek konstruksi di Hill Street dan juga beberapa hotel, restoran, mansion, dan university yang semuanya ada di Star Hill. Alasan kedua yang diberikan oleh Tuan Leon Smith adalah karena dia sudah terlalu tua dan sudah saatnya dia memikirkan untuk pensiun. Penjualan seluruh aset di Star Hill juga atas alasan bahwa dia tidak memiliki generasi penerus dan satu-satunya putri mereka telah meninggal dunia 22 tahun yang lalu. Jadi dengan alasan inilah Tuan Leon Smith mulai akan menjual seluruh aset miliknya satu persatu dalam waktu dekat dan hanya akan menikmati 5% dari keuntungan perusahaan yang telah dia jual atas kesepakatan bersama. Berita seperti ini jelas membuat geger dunia bisnis di dalam maupun di luar negeri. Ini karena dalam video tersebut Tuan Smith juga menjelaskan tidak akan berpartisipasi lagi dalam tender yang akan datang dan tidak akan menanam saham juga investasi ke perusahaan lain mulai berlaku mulai video itu dirilis. Ini yang membuat ketiga kekuatan bisnis di Metro City sedikit meraba-raba tentang kekuatan finansial yang dimiliki oleh bos perusahaan Future of Company. Mereka sudah tahu tentang sepak terjang dan Smith di dunia bisnis. Sebagai salah satu ikon bisnis di negeri ini, mereka telah bersaing selama puluhan tahun dan telah sangat hafal dengan gaya bisnis antara satu dengan yang lainnya. Namun untuk sebuah perusahaan yang besar seperti FOC, mereka jelas masih buta dengan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan ini. Terlebih lagi mereka belum mengenali seperti apa pemilik perusahaan ini. Apakah dia orang luar negeri, wanita, atau pria, tua atau muda, mereka sama sekali tidak tahu. Salah satu yang membuat mereka berpikir dengan keras adalah mengapa pemilik perusahaan itu tidak menampakkan diri ketika konferensi pers digeras, malah memberikan hak kepada Barry untuk menjawab semua pertanyaan media. Jason Walker saat ini hanya bisa mengurut alisnya sebagai jawaban atas pertanyaan yang berputar di kepalanya. Siapa sebenarnya orang misterius itu? Sekuat apakah dia? Apakah peta bisnis negeri ini akan berubah dengan kehadiran orang itu? Tuan Walker berpikir dalam hati hal yang sama juga sedang dialami dengan perbincangan hangat antara Tuan William dan juga Jackson. Ini terutama bagi Jackson yang baru saja menjadi kepala keluarga William. Dalam hatinya kini muncul berbagai perasaan campur aduk. Ayah, apa sebenarnya yang terjadi dengan Paman Smith? Aku merasakan ada sesuatu yang aneh tentang pernyataannya dalam video itu. Tidak biasanya dia melakukan hal-hal besar seperti ini tanpa membicarakan terlebih dahulu kepada ayah. Apakah ayah tidak merasa ada yang janggal dengan sikap dari Paman Smith?
Jackson meluruskan alisnya mendengar pertanyaan dari anaknya itu. Tuan William hanya bisa menarik napas dalam-dalam sebelum membuka suara. Jackson, bagaimana dengan perkembangan pencarianmu terhadap keberadaan keponakanmu Jerry? Mendengar pertanyaan dari Tuan William, Jackson hanya bisa mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Kami kehilangan jejak ayah. Aku sudah menduga bahwa kalian tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Maafkan aku ayah, karena kami salah langkah di belakang orang-orang Paman Smith. Walau bagaimanapun Ronald telah lebih dulu bergerak cepat dalam masa misi pencarian itu. Dan ternyata bukan hanya kita saja yang melakukan pencarian. Keluarga Patrick bahkan juga ikut melakukan pencarian dan membayang-bayangi pergerakan Ronald dan orang-orangnya. Maksudmu, apakah ada yang membocorkan tentang rencana kita kepada keluarga Patrick? Entahlah ya. Kami sebenarnya telah bergerak secara diam-diam, namun entah bagaimana mereka bisa mengetahuinya. Dan mereka menugaskan orang-orang mereka untuk membayang-bayangi pergerakan Ronald. Pasti ada pengkhianat dalam keluarga kita atau di keluarga Smith. Namun keras dugaanku bahwa di dalam keluarga kita ini pengkhianat itu berada. Aku dapat merasakan adanya orang-orang yang sengaja membocorkan setiap rencana kita. Bahkan bukan kali ini saja, tapi sudah puluhan tahun itu terjadi. Apakah kau tidak merasa setiap rencana kerja, rencana terobosan, dan rencana investasi yang tadi dipersiapkan selalu mentah di tengah jalan oleh keluarga Patrick? Bahkan beberapa ide dari perusahaan kita dapat mereka ambil dan mereka terapkan dalam perusahaan mereka. Ini jelas membuat kerugian di pihak kita. Jika bukan karena adanya pengkhianat seperti ini dalam keluarga kita, apa mungkin keluarga kita terus menurun di setiap tahunnya? Tuan William menghela napas berat. Saat itu Diana yang sedang menguping pembicaraan ayah dan anak itu merasakan degup jantungnya dengan keras. Ini semua adalah ulah Robin. Dia selalu mengancam keluarga aku dan akan membantai keluarga aku jika aku tidak menuruti perintahnya. Jackson, apakah kamu mengetahui bahwa orang-orang Ronald berhasil atau gagal dalam menjajaki keberadaan dari keponakanmu itu? Tidak ayah, mereka berhenti di tengah jalan. Orang-orangku mengatakan bahwa setelah menangkap anak buah yang dikirim oleh keluarga Patrick, Ronald dan orang-orangnya telah ditarik mundur ke Lotus Mansion. Namun Ronald bukanlah satu-satunya yang ditugaskan dalam mencari pencarian itu. Belakangan kami mengetahui bahwa Paman Smith juga telah mengirimkan Tuan Sam untuk melacak keberadaan Jerry. Apa? Sam? Tuan William sangat terkejut bila mendengar nama itu disebut oleh Jackson. Pantas kalian gagal, ternyata seperti itu ceritanya. Jackson, masalah ini memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Aku menduga bahwa Paman Leon Smith telah menemukan keberadaan Jerry, tapi tidak melalui Ronald. Walau bagaimanapun Leon Smith adalah orang yang sangat pintar. Dia sengaja mengirim Ronald sebagai umpan dan mengirim Sam sebagai pemeran sesungguhnya dalam misi ini. Ketika Ronald dibuntuti oleh orang-orang yang dikirim oleh Robin, maka Sam dan Ronald pasti telah beneran sama-sama untuk menjebak mereka. Sekarang aku baru tahu mengapa pamanmu tiba-tiba menjual aset miliknya ke Star Hill tanpa alasan yang jelas. Kemungkinan besar adalah Jerry telah ditemukan dan dia adalah pemilik sebenarnya dari Future of Summoning. Jika tidak, mana mungkin Leon akan begitu saja melepaskan proyek rahasia dengan mudah seperti orang minum air. Ayah, jika memang demikian, tidak mengherankan atas apa yang dilakukan oleh Paman Smith. Jika tidak, karena sesuatu yang sangat memiliki arti yang paling istimewa. Paman tidak akan semudah itu melepaskan sebuah proyek besar yang telah dirintis susah payah selama ini. Jackson, kau harus merahasiakan semua ini, walau bagaimanapun ini hanyalah pemikiranku secara kasar. Untuk mengetahui hal yang sebenarnya, aku akan menanyakan langsung kepada pamanmu secara pribadi. Ingat Jackson, jaga ucapanmu dan berhati-hatilah karena aku telah merasakan bahwa di keluarga kita yang dari dulu memang telah ada yang mau matahi. Kata Tuan William memberikan peringatan kepada Jackson. Ayah tidak perlu khawatir, aku tidak akan mengungkit masalah ini lagi sebelum ayah yang bertanya. Mendengar janji dari Jackson, Tuan William pun sedikit lega. Baiklah jika begitu, jaga Kenny baik-baik dan pastikan kau memperkerjakan seorang yang profesional untuk menjaganya. Aku masih memiliki harapan yang besar padanya. Bayangkan jika dalam keluarga ini memiliki dua ahli waris, itu pasti sangat menakjubkan. Kata Tuan William dengan bersemangat. Jika Tuan William sangat bersemangat dengan baru saja yang dia katakan, namun hal yang sama tidak berlaku bagi Jackson. Ia hanya menghela napas berat. Dia ingin mengeluh saat ini, ingin membantah harapan ayahnya, tapi dia tidak tega melakukannya. Walau bagaimanapun dia lebih tahu kondisi anaknya. Ini yang membuat dia begitu bersemangat dalam menemukan keberadaan Jerry. Hal ini tidak lain dan dia bukan adalah tipisnya harapan terhadap diri Kenny karena yang kini tak cacat. Jauh di dalam hatinya dia sangat khawatir andai Jerry dapat ditemukan,
maka ketika dia mati kelak, keluarga William juga akan mati bersamanya tanpa ada pewaris yang kompeten setelah peninggalannya. Ya ayah, aku akan memperhatikan setiap saran dari ayah. Baiklah, jika demikian kau boleh kembali melanjutkan pekerjaanmu. Mendengar itu, Jason pun segera membungkuk mundur 3 langkah dan memutar badan lalu pergi meninggalkan Tuan William. Jerry, Rico, sudah pagi. Apakah kalian tidak masuk kelas hari ini? Cepat bangun, kata Daniel sambil berteriak dan menarik kaki Rico agar segera bangun dari tidurnya. Rico yang terkejut karena merasakan sesuatu menarik kakinya bergerak secara spontan dan langsung mengeluarkan jurus, entah jurus apa namanya, sehingga membuat Daniel menyingkir ke samping menghindari tebasan tangan Rico. Setelah beberapa saat lamanya, Daniel yang masih memperhatikan Rico segera menghampiri dengan cepat. Dia pun segera mendorong kening Rico dengan jari telunjuk membuat Rico terjatuh di lantai. Bangun pendekar, jika tidak kau akan kubuat menjadi sate, kata Daniel tertawa terpinggal-pinggal. Rico yang sedikit mau mulai menguasai kesadarannya sedikit linglung mendapati dirinya terduduk di lantai. Dia segera memperhatikan di hadapannya ada sepasang kaki bercelana jin hitam tepat di depan hidungnya. Rico buru-buru bangun dengan gerakan jurus yang kacau balau. Begitu dia berdiri, di depannya kini tampak Daniel sedang tersenyum diri menatap ekspresi bodoh di wajah Rico. Daniel, ada apa denganmu? Senyum-senyum seperti orang waras. Makanya jangan begadang, kata Daniel sambil meninju ke arah tubuh Rico. Namun malang bagi Daniel karena Rico dengan sikap mengelak sehingga membuat dirinya kebablasan dan jatuh tertelungkup menimpa Jerry yang sedang terbuai mimpi indah. Bukan main terkejutnya Jerry mendapatkan rekaman dari Daniel. Dia yang masih belum dapat menguasai kesadarannya langsung berikan tindak balas yang menarik rambut Daniel dan membuangnya ke samping. Sialan kau Jerry. Rambut kore aku berantakan. Kau Jerry, aku akan menghadarmu, teriak Daniel dan langsung menerkam Jerry dengan jurus bangau membaca sawah. Jerry yang sibuk bertahan dan berusaha melepaskan diri mau tidak mau membalas serangan Daniel. Sehingga pergelutan itu terjadi di pagi hari yang seharusnya indah. Pergelutan antara Jerry dan Daniel baru berhenti ketika mereka mendengar sesuatu yang patah. Beberapa detik kemudian mereka berdua sama-sama terjungkal ke bawah akibat kaki ranjang tempat mereka bergelut tadi patah menjadi beberapa bagian. Suara benda runtuh yang keras membuat gempar kamar tetangga. Nah, suara itu juga didengar oleh pengawas asrama. Tidak berapa lama kemudian, seorang wanita bertubuh tambun berbaju daster seperti kelambu masuk ke dalam kamar mereka dan menarik telinga Jerry dan Daniel secara bersamaan. Setan apa yang merasuki kalian berdua, ha? Teriak wanita bawang besar itu tanpa melepaskan kuping kedua orang itu. Ampun bu, Miss Nona, kata Daniel tergagap sambil meringis. Kalian berdua aku tidak mau ambil pusing. Pokoknya sebelum sore nanti, kalian harus segera memperbaiki tempat tidur itu. Jika tidak, aku akan mengirim kalian berdua tidur di teras. Mengerti kalian? Hardi wanita bertubuh besar itu sambil mendelik. Kami mengerti bu, Nona, kata Daniel yang merimi sambil menahan rasa sakit di telinganya. Wanita bertubuh kebo itu pun menari dan melintir telinga kedua orang itu dengan geram lalu melepaskan sambil melangkah keluar kamar. Sialan, bukannya dilepas secara baik-baik, ia malah memberikan jeweran pamungkas sebelum melepasnya. Sumut Daniel sambil menggosok-gosok telinga yang kini tak berubah warna. Ini semua gara-gara kamu, kata Jerry sambil menyerang Daniel. Daniel berkelit dan mengeluarkan jurus yang tidak dikenal. Kini tangan Daniel layaknya seperti seekor ular yang akan mematuk mangsa. Jika kalian terus-terusan seperti ini, bukan hanya pengawas asrama yang datang, mungkin juga rektor kampus ini akan datang dan menghajar kalian berdua, kata Rico dengan tegas. Sialan, kata Jerry sambil melempar Daniel dengan selimut yang jatuh tepat tertelungkup di kepalanya. Kau telah merusak rambut kuri aku. Kau tidak akan kumaafkan, kata Daniel sambil memburu Jerry. Jerry yang sudah menduga bahwa Daniel tidak akan melepaskannya segera lari ke kamar mandi sambil tertawa mengejek. Awas kau Jerry, lihat saja nanti, anjam Daniel dengan kesal. Rico yang ada di tempat itu hanya tertawa saja melihat tingkah Daniel.